Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Saya mau mengabsen. Siapa? Musa. Yang tinggi ya. Aure. Mutiara. Roida. Jersey. Cynthia. Kayla. Esnita. Dinda. Masra. Otlaria. Desti. Winda. Ratna. Cobalah kita cek dulu apakah di sekitar lingkungan kita sudah bersih apa belum? Coba kalau belum bersih, coba dibersihkan dulu. Bersihkan dulu di bawah-bawahnya. Sudah, karena kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Kalau kelas kita bersih, maka kita pun nyaman di dalamnya. Jadi tenang yang belajar, tidak seperti sarang tikus ataupun sarang kecoa. Ya. Nah, sebelum itu marilah kita berdoa untuk memulai pelajaran kita pada pagi hari ini. Siapa ketuanya? Nah, silakan. Silakan berdiri. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung jadi dua, ku buat jembatan.
pembelajaran kita adalah peserta didik dapat memahami apa itu kegiatan ekonomi, distribusi, dan konsumsi. Peserta didik dapat menjelaskan proses produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi konsep kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Peserta didik mampu menganalisis kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Peserta didik mampu membuat diorama. Peserta didik mampu bekerja secara kolaborasi dalam kelompok. Itulah nanti yang akan kita pelajari. Nah, sebelumnya metode yang kita pakai di sini adalah metode PJBL. Nah, selanjutnya kita akan SBRIKE. Kita akan SBRIKE. Biar apa? Biar kita semangat lagi untuk belajar. Tadi sudah bernyanyi, sudah berdoa. Kita SBRIKE dulu biar kita kalau belajar tidak ngantuk-ngantuk. Siap? Sudah, silakan berdiri kembali. Satu, dua, tiga, ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. 1, 1, 1, 1. Oke, tepuk tangan. Manusia memiliki banyak kebutuhan yang meliputi sandang, papan, pangan, pendidikan. Nah, sebelum kita belajar, kita akan menampilkan video dulu. Bagaimana nanti kita akan belajar. Inilah kita tampilkan dulu videonya. Sebelum belajar kita akan belajar mengenai judulnya itu kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi sebelum masuk ke pelajaran tersebut, maka di sini kita akan menampilkan dulu bagaimana kegiatan ekonomi itu dalam kegiatan sehari-hari kita. Ya. Demikian penjelasan dari kami. Jangan lupa like, share, and Udah, itu dia tadi kegiatan ekonomi. Nah, siapa yang tahu, siapa yang bisa memberikan contoh dari kegiatan ekonomi? Nah, siapa? Saya, Bu. Ya, apa? Beli makanan. Ya, beli makanan. Terus pakaian. Ya, silakan tepuk tangan kepada kawannya. Anak tersebut. Nah, ini bagi kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Nanti siap bel, maka semua akan dikumpul. Sekarang harus siap sekarang. Sudah, silakan dikerjakan. Ini kelompok berapa? Kelompok 3. Ya, silakan. Ini hasil diorama kami, yaitu tentang distribusi pengiriman
darah. Contohnya pertama seperti penyusunan barang, pengantaran barang, atau pengiriman. Kemudian dijuallah ke suatu toko-toko terdekat. Udah, Bu. Teman-teman, apakah bisa kalian bisa memberikan pertanyaan, siapa tahu ada yang kurang jelas. Apa contoh dari distribusi? Contoh dari distribusi. Contoh dari distribusi. Nah, kelompok 2 ingin menanyakan apa itu contoh dari distribusi. Contohnya seperti pengantaran barang dari DNT, XPX, dan lain-lainnya. Ya. Adakah pertanyaan yang lain, teman-teman? Kalau tidak ada, saya tidak mau. Kami tutup. Sekian dan terima kasih. Nah, kasih apa untuk teman kita? Ini dari kelompok berapa? Ya, silakan. Baiklah teman-teman, lihat dulu presentasi kami. Boleh bertanya supaya kami akan menjelaskan tentang konsumsi. Konsumsi adalah suatu barang yang dibeli dan digunakan oleh konsumen. Seperti yang kita lihat ini. Bisa kita beli. Oh, ini awan. Ini ada minum susu untuk lambung sehat, untuk badan sehat. Kita bisa membeli susunya di Indomaret atau di Alfamart, di minimarket yang ada di apa sana, di Simpang. Oke? Di sini juga ada mall. Di sini ada keluarga bahagia karena hidup sehat, mengkonsumsi susu sapi. Iya, di mall ada juga baju, barang-barang yang terkonsumsi. Mereka bahagia di sini. Ada mallnya, ada milk shopnya. Bagi yang mau beli susu, ada warungnya milk shop. Silakan dibaca. Lihat. Silakan dibaca. Ya sudah. Baru teman-teman bisa mengkonsumsi sapi langsung dari sapinya. Bisa. Mengkonsumsi sapi sehat. Udah. Oke. Bisa memelihara susu berlangsung. Susu juga bisa dikonsumsi susu sapi.
Sebutkan faktor-faktor pengisian. Faktor alam. Banyak kayu. Bensin dikonsumsi. Faktor apa juga? Faktor buatan seperti faktor Alami. Itu dari susu dari sapi. iya. Iya. Inilah gambarannya. Oke, teman-teman. Ya. Masih ada lagi pertanyaan bisa ditanya. Kenapa sapinya gemuk? Bisa ditanya. Apakah sapinya masih hidup? Masih. Udah. Udah. Dari kami. Terima kasih. Tentang kegiatan ekonomi produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, apa kegiatan produksi adalah kegiatan yang memproduksi, menciptakan barang untuk memenuhi kebutuhan manusia. Apa tadi contohnya? Contoh produksi, memproduksi susu, memproduksi apa lagi tadi? Alat elektronik. Nah, itu dia produksi. Yang dikonsumsi tadi apa? Untuk konsumsi yang kita pakai dalam sehari-hari. Yang tadi ada mall, ada rumah sakit, ada rumah, ada yang digunakan oleh konsumen, yaitu rumah, apa itu pasar, toko. Toko-toko tadi di sini nih ada toko minuman, terus ada toko makanan, yang ini ada toko makanan, ada apa lagi? Ada rumah, ada gedung-gedung. Itu dia ada sapi, dikonsumsi. Sapinya juga bisa dikonsumsi, susunya juga bisa dikonsumsi. Udah? Itu dia tadi apa hasil diorama kita. Nah, sampai sini udah bisa. Ada yang mau bertanya mengenai materi kita pada pagi siang hari ini mengenai kegiatan ekonomi, produksi, konsumsi, dan distribusi. Misalnya di sini apa tadi? Kalian apa judulnya? Udah, yang selanjutnya bagian produksi di kelompok 1 itu produksi. Misalnya apa aja yang diproduksi di sini? Memproduksi susu. Di sini ada ibu-ibu yang memerah susu diproduksi. Terus ada ini apa ini? Memproduksi barang-barang elektronik, terus barang-barang perusahaan, terus memproduksi mobil, memproduksi apa lagi? Ini ada memproduksi mobil roda 6. Ada pertambangan, ada memproduksi sepeda motor, ada memproduksi mobil, ada yang memproduksi sepeda, ada memproduksi pesawat, ada memproduksi pesawat, terus memproduksi susu. Itu dia bagian dari produksi. Nah, ya. Bu Nam, ini kegiatan itu. Ya, di sini distribusi. Distribusi itu mengirimkan barang seperti bapak ojek, mobil, mengirimkan susu. Itu dia ya. Ya, Bu. Udah ngerti, Bu. Udah bisa kan? Ya.
Novanto. Nah, desk breakingnya kalau misalnya saya katakan tebu pagi, paginya cuma sekali. Tebu siang, tebunya 2 kali. Tebu malam, tebunya tidak 3 kali. Tidak ada. Nah, udah ya. Nah, coba. Ya, silakan. Nah, tebu pagi, tebu siang, tebu malam. Nah, coba ulang sekali lagi. Kita belum fokus. Tebu pagi, tebu siang, tebu malam. Nah, udah. Itu dia ya tebu kita. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, coba silakan. Nah, sebelumnya kita akan menyimpulkan pembelajaran. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Ya, silakan. Ya. Siapa namanya? Nama saya Aurel Brasco. Ya, silakan. Auren. Oke, Bu. Ya. Saya akan menyimpulkan apa yang selain menjelaskan kepada kami semua. Ya. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita sangat membutuhkan produksi, distribusi, dan konsumen. Baru, kalau nggak ada produksi, kita tidak bisa menggunakan barang dan sebagainya. Mungkin kita akan berada pada masa lampau yang hanya menggunakan keahlian tanpa menggunakan mesin. Tapi sekarang zaman sudah modern, semuanya sudah serba memakai mesin dan sudah memakai SDM dan sumber daya alam yang berkualitas sangat tinggi. Untuk menciptakan suatu barang atau produk, sebuah perusahaan akan memproduksi suatu barang dengan menggunakan mesin, menciptakan barang atau jasa yang memenuhi kebutuhan manusia dan sebagainya. Ketika sudah diproduksi, itu akan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan, bisa melalui JNE seperti COD yang kita sering membeli barang pada Shopee, Lazada, dan Tokopedia. Perusahaan juga bisa menyalurkan dengan menggunakan sales-sales yang sering kita lihat datang ke kampung dan promosikan TV, kompor, laptop, dan sebagainya. Ketika sudah disalurkan, otomatis konsumen akan memakainya atau menikmati hasil produksi suatu perusahaan. Sekian yang bisa saya sampaikan yang ada di pikiran saya yang saya dapatkan dari Ibu. Terima kasih. Tepuk tangan untuk teman kita. Ini yang saya dapatkan dari yang tadi tentang produksi suatu barang. Di sini saya mengetahuinya kalau sesuatu perusahaan menciptakan barang itu dengan melalui produksi seperti produksi alat elektronik seperti Android dan digunakan untuk berbelanja dari Shopee atau online dan didistribusikan melalui XPX JNT yang dianggap yang diproduksi seperti barang yang digunakan untuk alat sekolah seperti pulpen,
tas, pakaian seragam, dan sepatu dan sebagainya. Dan akan didistribusikan kepada masyarakat dan sekolah atau orang-orang yang ada di sekitarnya, seperti yang sekolah dalam perjalanan menuju sekolah menggunakan seragam bagi orang yang membutuhkannya, dan akan didistribusi bagi pelajar. Distribusi adalah menyalurkan barang atau jasa yang telah diproduksi dari suatu perusahaan dan akan disalurkan untuk masyarakat anak sekolah yang ada dalam masyarakat tersebut. Contohnya seperti barang yang akan digunakan dalam anak sekolah dan dikonsumsi untuk orang-orang ataupun masyarakat. Demikian yang saya tahu. Atas penjelasan Ibu, saya ucapkan terima kasih. Dan di sini ada yang mau ditanyakan? Ibu, apa lah Bu? Pelayanan juga Bu bisa mengalami konsumsi. Pelayanan juga bisa. Pelayanan itu seperti jasa kesehatan. Kesehatan itu jasa. Ya kan, dia di sini jasa. Terus apa lagi? Kesehatan, tukang pangkas. Tukang pangkas, kesehatan apa? Misalnya pelayanan. Kalau misalnya kita mau berobat, kita akan dilayani oleh pelayanannya itu para dokter ataupun para ibu bidan. Nah, itu dia kesehatan juga termasuk di dalam jasa, termasuk di dalam jasa tukang pangkas. Nah, kita ingin memangkaskan rambut kita, kalau misalnya dia semberau pangkasnya tidak bisa, kita tidak puas. Nah, ada lagi. Misalnya memproduksi tadi menciptakan barang apa aja yang diciptakan tadi, misalnya kayak karton. Udah cukup sekianlah pembelajaran kita pada pagi siang hari ini. Marilah kita tutup, karena kita tadi mulainya dengan doa, maka kita tutup dengan